A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Dalam kesempatan lain beliau berkata, min makarimil akhlaqi at-tawaddu'i fi rafi'ati wat-tajammulu fil qillati wal iktisa'udu fi tharwati. Artinya, di antara salah satu budi pekerti yang mulia adalah seseorang yang bersikap rendah hati ketika di dalam kemuliaannya, bersikap baik ketika dalam kemiskinan, dan hidup sederhana di dalam kekayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi ila qawlihi radhiyallahu anhu wa ankum min makarimil akhlaq tawaddu'u firrif'ah. Imam Al-Haddad menjelaskan dalam hikmah yang ke-49, beliau mengatakan di antara salah satu budi pekerti akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, ya. Apa itu akhlak? Di sini dikatakan allati yatahalla bihal uqala. Akhlak itu adalah orang yang sempurna akalnya. Di antara budi pekerti yang mulia, orang yang sempurna akalnya, ya. Nah, akhlak itu apa? Definisi akhlak itu bagaimana? Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan akhlak itu perangai yang melekat pada diri seseorang, ya, yang memunculkan atau yang menampilkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Dia tiba-tiba muncul. Perangai yang baik yang melekat pada diri manusia, dia akan tampil itu sesuatu yang baik dari diri manusia ini tanpa harus dia berpikir terlebih dahulu. Kebaikan itu timbul tanpa dia harus berpikir. Ada orang butuh bantuan, bantu nggak ya? Itu masih mikir. Tapi kalau dia mempunyai adalah sosok hamba yang berakhlak, perangai baik itu tadi akan timbul dalam bentuk wujudnya membantu tanpa harus ada pemikiran terlebih dahulu. Lalu Al-Imamul Ghazali juga membagi akhlak itu menjadi 3 bagian. Ada yang pertama akhlak terhadap antara dia dengan Allah. Itu bagian akhlak yang pertama. Gimana akhlak kita dengan Allah? Ya, kita butuh akhlak berakhlak dengan Allah. Kemudian yang kedua, akhlak manusia dengan masyarakat di sekitarnya, ya, sesama kita. Lalu yang ketiga, akhlak, ya, ini dengan akidah dan pegangan dasar kita, akidah dan keyakinan, akhlak terhadap keyakinan yang ada pada kita. Kalau akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hendaknya menjaga hak-hak tersebut, haknya Allah itu, ya, itu dijaga. Itu bagian dari akhlak kita dengan Allah.
Yang tidak disukai Allah ya jangan kita lakukan, dohir kita ataupun batin. Bahkan yang batin lebih aula dan utama. Kenapa? Karena Allah melihat kepada batin hambanya, bukan dohir. Tapi dohir batin perlu ya. Akhlak itu kalau di mata manusia dia akan melihat secara dohir, tapi kalau dengan Allah dohir dan batin utama yang ada di hati. Selalu kita husnudzon sama Allah. Ini bagian dari akhlak. Ini orang berarti hamba berakhlak dengan Tuhannya. Tidak pernah dia mengatakan atau bertanya di dalam hatinya akan sesuatu yang didapatkan olehnya dari Allah. Lima wa kaifa, kok bisa, kenapa ini ya Allah. Nah, ini kadang-kadang kan terlintas di dalam benak manusia. Ada apa kok aku seperti ini ya Allah, kenapa? Enggak. Manusia yang berakhlak dengan Allah enggak bakal dia bertutur seperti itu. Kenapa? Karena dia menjaga akhlak dengan Tuhannya. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang mana itu sesuatu mesti datang dari Tuhannya. Ketika sesuatu ini tidak dia sukai, maka dia tidak akan bertanya, kok bisa, kenapa ya Allah? Enggak, dia terima. Itu akhlak dia dengan Tuhannya. Kita dengan manusia, masyarakat dalam bersosialisasi begitu juga, butuh kepada akhlak. Dan yang ketiga, untuk menjaga keyakinan yang kuat, dasar akidah yang keyakinan yang ada pada kita, itu bagian daripada akhlak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan, orang yang terbaik di antara kalian siapa? Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik, manusia yang paling baik itu yang mana? Kata Nabi. Nabi tanya, lalu Nabi kasih jawaban, ialah mereka yang paling baik akhlaknya, bukan paling banyak ilmunya, ya, bukan paling banyak hartanya, bukan paling tampan cantik orangnya, enggak, tapi paling baik akhlaknya. Jika itu berkaitan dengan manusia dan orang yang di sekitar kita, maka mulailah dari dirimu kepada keluargamu. Alhamdulillah. Suami dengan istri, orang tua sama Allah paling suka orang yang bersin, karena setelah bersin selalu memuji. Allah paling benci sama orang yang nguap. Oke, kalau kita nguap tutup mulut, jangan bersuara. Kalau bersuara setan paling bahagia. Udah bersinnya berkali-kali berobat. Nah, orang bahari itu kalau banyak bersin itu apa artinya? Ada kayak mitos atau bahasa-bahasa yang positif. Pernah dengar kan? Orang bahari, bukan bahari-bahari banget sih. Kalau seandainya ada orang yang bersinnya lebih dari 3 kali, berarti butuh bantuan untuk bantu tanah di belakang besok. Karena udah amblas itu longsor. Paham? Ya, orang tua sama anak, anak sama orang tua. Penting nih akhlak. Ya, penting nih akhlak. Suami jangan pernah kasar sama istri, itu bagian dari akhlak.
Istri menunjukkan menjadikan dirinya betul-betul seorang istri, sosok istri. Itu bagian dari akhlak. Tidak pernah menuntut suami yang tidak bisa dia berikan. Itu bagian dari akhlak. Angkat suara sama suami atau membantah perintah suami selagi itu tidak berpaling dari perintah Allah atau berbentuk maksiat, ada bagian dari akhlak. Anak begitu juga, tidak ngangkat suara sama orang tuanya, dan orang tua tidak menyiksa anaknya. Itu bagian dari akhlak semua itu. Kalau itu tidak ada, maka yang akan tampil apa? Sebaliknya, kasar sama keluarga, kasar sama bini, kasar sama anak. Ya, kasarnya itu bukan mendidik lagi itu. Karena bukan timbul dari dalam hatinya. Ya. Ini harus dijaga. Ya, orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, adalah yang paling bagus, yang paling berakhlak, bermoral lah ya. Orang yang punya akhlak itu artinya dia orang yang bermoral. Nabi akhlaknya dalam keikhlasan, itu akhlaknya Nabi Muhammad. Jujur, ya, tawakal kepada Allah, punya sifat amanah. Jazakumullah khair. Pertanyaannya, mengapa kita harus memiliki akhlak yang baik itu? Ya, kenapa manusia mesti memiliki akhlak yang baik? Karena akhlak itu penting antara sesama kita khususnya. Dengan akhlak akan terjalin sifat saling menghargai satu sama lain. Itu menghargai itu adalah bagian dari akhlak. Menghargai orang, tapi menghargai bukan karena utang budi, nah, ya, karena sesuatu balas budi, nah, itu bukan dari akhlak. Dan peranan akhlak ini, akhlak yang mulia, karena akhlak ini ada akhlak yang tercela. Ya, akhlak itu ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Kembali ke kitanya, mau akhlak yang bagaimana tampil dari diri kita. Kalau terpuji bagus, kalau yang hina, yang tercela, ya tidak bagus jadinya. Nah, peranan akhlak dikatakan ulama merupakan cerminan kepribadian seseorang. Akhlak itu cerminan kepribadian seseorang. Dan bisa mengantarkan manusia itu kepada martabat yang tinggi dengan akhlak tadi, ya, bisa mengantarkan orang tersebut kepada martabat yang tinggi, kedudukan yang mulia, artinya terangkat derajatnya dengan akhlak. Nah, Imam Haddad di sini mengatakan min ini artinya diantara, pengecualian, artinya banyak tapi diantaranya. Min makarimil akhlak, di antara salah satu budi pekerti, artinya dari banyak budi pekerti akhlak yang mulia, di antaranya apa? Tawadhu fir rif'ah. Ini seseorang yang bersikap rendah hati ketika di dalam kemuliaannya. Orang mulia dihormatin. Nah, di sini kadang-kadang peranan akhlak itu ada apa enggak? Karena dia punya pesantren, punya majelis, ya, punya kedudukan, ketika datang ke satu acara mesti duduk di depan harus gitu. Nah, jadi dia tidak ada sifat merendah hati, padahal tawadhu, merendah itu bagian dari akhlak. Orang yang merendah hatinya
pasti terangkat derajatnya. Sama seperti kita yang melihat air di bawah kaki kita atau di lantai di jalanan tuh, kalau ada tergenang air di malam hari itu, kamu lihat pasti lihat bulan tuh tetap posisinya di atas, bintang tuh pasti tetap posisi di atas walaupun kamu lihatnya ke bawah ya. Nah, ini gambaran orang yang merendah karena Allah, rendah hatinya, tidak congkak gitu, tidak sombong. Karena kebalikan lawan kata tawaduk, merendah ini artinya sombong. Jangan seperti asap, dia naik tapi semakin tinggi semakin hilang. Akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Imam Ahmad pernah congkak sombong, enggak. Apalagi kalau di hadapan gurunya, padahal imam besar alim, orang yang alim selalu merendah hati. Ilmu ya, yang dengan itu banyak orang akan menghormatinya ya, banyak orang yang menghormatinya, biar tangannya dicium bolak-balik ya. Saya dinasihat oleh guru saya Ali Muhammad Al-Haddad itu, dia pernah mengatakan, ya Syarif, jangan pernah terlintas di hati ketika orang memuliakan kamu dengan mencium tanganmu, bahwasanya kamu adalah layak dan patut untuk dicium. Jangan ya, artinya jangan sampai timbul atau hilang sifat tawadhu karena kamu dihormati orang atau tanganmu dicium sama orang. Dengan sebab itulah yang diajarkan akhlak bagi orang-orang soleh di kota Tarim, yang diajarkan hingga zaman kita saat ini, kata beliau, manakala orang alim tangannya dicium, si alim itu mencium tangan orang itu juga. Lihat bagaimana cara orang alim. Habib Umar bin Habib sama kakak beliau Habib Ali Masyurullah rahmat, itu kakak sekalian abah, mufti alim besar di kota Tarim. Bahkan di dunia ini siapa tidak kenal sama beliau, dunia Islam maksudnya. Habib Ali masyhur, kakak kandung Habib Umar. Itu kalau beliau ketemu sama Habib Umar, beliau cium tangan Habib Umar. Lalu ini adik murid anak, bisa dikatakan sebenarnya Habib Umar itu besarnya di tangan beliau, di bawah asuhan didikan beliau. Tapi Habib Umar alim, guru beliau alim. Kakak ketika ketemu sama beliau dicium tangan adik ini, Habib Umar mencium juga, menghormati luar biasa ta'zimnya beliau kepada Habib Ali masyhur. Ya. Tapi posisi balik ini, kakaknya mencium tangan adik.
ada listrik, tahajud ke masjid bawa lampu. Itu yang bawa nih muridnya. Murid yang lainnya, yang temannya satu nih yang alim juga, dia melihat kok ada yang aneh dengan yang bawa lampu ini. Ketika dipasati, dicermat sama dia, oh ada syaitan, kan manusia nih, tapi berwujud manusia. Oh khidmat sama sama orang alim, Imam Junaid. Setelah di masjid, dia dijawil Imam Junaid, ya Muhammad, maksud Imam Junaid, ini yang bawa lampu ini syaitan ini. Kata Imam Junaid, iya diamin aja sudah. Yang namanya manusia terlaknat, ya tetap aja sampai kapan bakal terlaknat katanya. Mana hina ya tetap aja hina. Pas Imam Junaid bilang gitu, si setan tadi itu, loh ente tahu anak setan? Udah lama nih tahu, kata Imam Junaid. Kalau temennya muridnya baru tahu itu juga, ya. Ane udah tahu udah lama kata ente setan, tapi ini berbentuk manusia kata ini, berwujud manusia. Kenapa ini tidak ngasih tahu, tidak ngabarin? Untuk apa urusanku denganmu, katanya. Aku kesini urusanku dengan Allah, tahajud. Ya, kamu mau pura-pura berkhidmat denganku dengan menerangi jalan bawa lampu serongkeng, ya. Tapi tetap di balik itu pasti ada niat jahat karena kamu syaitan, ya. Dan aku tidak akan pernah bisa tenang darimu, artinya akan selalu berjaga. Bilang syaitan, Masya Allah, ente memang dari semua yang anak hasut, yang mau anak hancurkan, kamu yang paling susah. Kamu tidak bisa, tidak ada celahku untuk menghasutmu, kata syaitan ke Imam Junaid. Kata Imam Junaid, ya, tawaduknya keluar dia. Kalau orang yang merasa congkak sedikit, ya Allah, kau tidak tahu aku siapa? Hah? Baru tahukah kau aku siapa? Nah, mulai dah hilang akhlaknya dari dirinya, ya. Kata Imam Junaid, enggak, karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Hatta syaitan, artinya dia tawadhu, merendah hati, karena kamu nggak bakal pernah selesai sampai di sini, kata syaitan, ya. Kamu ingin membuatku ujub, bangga dengan pujianmu, kau nggak bakal. Aku nggak bakal pernah selamat dari godaanmu kecuali Allah senantiasa melindungiku darimu. Ya, merendah hati karena Allah, dijaga sama Allah. Kan Imam Ahmad bin Hanbal ketika waktu mau meninggal begitu juga. Ya, datang syaitan menggoda, ya. Ente ya Imam, ya Ahmad bin Hanbal, seumur hidup aku tidak bisa menggodamu. Luar biasa, tidak sanggup anak, tidak ada celah aku untuk menggodamu, bahkan sampai detik ini, padahal lagi sakaratul maut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah kebetulan saat itu lagi dibimbing, ditalkin sama murid-murid yang ada di sekitar situ kalimat tauhid, la ilaha illallah, sebelum meninggal, ya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbalnya mengatakan la. Loh, kaget murid-muridnya, kok dibimbing kalimat tauhid la ilaha illallah malah menolak, bilang enggak mau, tidak. Nah pada saat itu iblis sedang memujinya, ya, mau dibikin ujub, mau dibikin dia sombong, congkak. Kalau iblis tidak berhasil sampai detik dia mau meninggal pun tidak mendapatkan celah untuk menipunya, menggodanya, menjerumuskannya. Bilang Imam Muhammad, ndak, belum, nyawaku masih di badan, kamu bakal terus menggoda, ya. Nanti kalau sudah lepas ruh dari jasad, nah sudah baru beres. Makanya dibilang la, kaget, udah selesai setan kabur. Beliau bilang kepada muridnya, ndak usah kalian talqin karena la ilaha illallah itu udah mendarah daging pada diriku, ya, tidak perlu kalian talqin. Hanya saja aku mengatakan tidak saat kalian membimbingku untuk mentalqin, datang syaitan memujiku. Ya, aku dipuji-puji, diangkat-angkat sama syaitan gitu, ya. Ya, kalau orang nggak punya akhlak, termakan tuh, bisa jadi termakan, ya.
dipuji mulai dia ngelambung tinggi. Oh iya, siapa dulu? Ya, oh anda ndak celah dulu. Iya, bagaimana ente bisa dapat celah? Oh anda dekat sama Allah. Nah, hati-hati, berarti ndak ada cerminan akhlak dari itu. Orang tawadhu di dalam hatinya. Di antaranya akhlak yang mulia tajammul fil gillah. Tajammul fil gillah ini bersikap baik ketika dalam keadaan miskin. Dalam keadaan miskin. Kalau kita miskin, termasuk orang yang tidak mampu miskin, ya, jangan tunjukkan kalau kita itu miskin sehingga butuh perhatian orang, minta dikasihani. Jangan, ya, jangan. Bisa, kalau bisa jangan seperti itu. Ada satu orang hadir majelis terus, karena Habib Hasan Al-Muhdar Raksan itu cerita, waktu hadir majelis di Sunniyah Salafiyah pondok di rumah Habib Ja'far Syekhana Segaf Pasuruan itu, ada orang pakainya rapi terus, sarungnya rapi, kopiahnya bagus, bersih maksudnya, ya. Padahal ini orang miskin, tukang jahit sepatu sendal kerjanya tiap hari, tapi istiqomah hadir majelis dan rapi, bahkan lebih rapi dari orang yang banyak duit. Katanya bajunya disetrika, katanya sarungnya disetrika, ya. Nah, rapi itu kan bukan berarti mahal, ya enggak? Bukan berarti bajunya harus mahal. Kalau mahal tapi lecek bagaimana? Enggak bagus juga. Biar bajunya enggak mahal tapi rapi, ya, ketika hadir majelis habib. Nah, dia tidak menunjukkan, orang tidak menyangka kalau ini orang tukang jahit sepatu, orang miskin, ya. Dia tidak mau orang beranggapan kalau dirinya itu perlu dikasihani, ya. Nah, kita jangan seperti itu. Kenapa? Karena bagian daripada akhlak yang mulia, kata Imam Haddad, tajammul fil gillah. Ya, tidak pernah menunjukkan kalau dia adalah orang yang padahal dia butuh, ya. Tidak pernah minta dikasihani terhadap orang lain, dari orang lain, ya, kepada dirinya. Kalau dia mempunyai akhlak yang mulia, ya. Oh, pakaiannya lusuh, pakai mukanya kelihatannya kayak semrawut muka tuh. Ketika orang semrawut muka tuh di hadapan orang kaya aja, misalnya ada yang berduit, ya, biar dilihat, diperhatikan, oh, ini ada masalah nih kayaknya nih orang nih, ya, minta dikasihani. Ini orang bertanya, nanti kenapa kok raut muka ente? Iya, anu ini itu. Jadi orang tuh kesian sama dia, berarti dia tidak ada akhlak, ya. Kalau orang yang berakhlak mulia, dia tidak akan menunjukkan kemiskinannya itu untuk mendapatkan rasa kasihan dari orang lain yang melihat, ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba cerita, oh, anu itu, menunjukkan banyak kekurangan biar mendapatkan caper deh, kalau orang bilang apa namanya, caper, ya. Iya, cari perhatian untuk menutupi kemiskinan yang ada pada dirinya. Nah, itu bukan bagian dari akhlak. Miskin boleh, miskin dunia boleh, ya, tapi jangan sampai kita miskin dalam urusan akhirat, ya. Siapapun yang sudah ditetapkan Allah miskin di dunia, selama itu orang beriman, jangan juga kamu di akhirat menjadi orang yang fakir. Udah di dunia miskin, di akhirat miskin lagi. Artinya udah di dunia miskin harta benda, di akhirat miskin pahala daripada ibadah. Waduh, khusran ini, ya, rugi dunia akhirat nih orang. Taban nih orang ini.
Boleh miskin di dunia, nggak apa-apa. Sabar, sabar aja udah, jalan nikmatin. Ya. Kemiskinanmu itu dinikmati, kekurangan hidupmu dinikmati. Tapi jangan sampai kamu miskin daripada ibadah. Ya. Orang boleh menilaimu tidak mampu, orang tidak punya. Tapi di sisi Allah, kamu kuat ibadah, kamu rajin sholat berjamaah dijaga, ya, Qiraatul Quran dijaga, istiqomah dengan kebaikan. Nanti kamu jadi orang kaya di akhirat. Ya, jadi orang kaya di akhirat. Miskinmu kamu sabarkan dirimu, tidak mengharapkan belas kasih kecuali dari yang menjadikanmu miskin, yaitu Allah. Itu bagus. Nanti di akhirat orang yang kaya raya butuh kepadamu, ya, butuh kepadamu di akhirat. Dan di antara akhlak yang mulia iktisad fit tarwah, sederhana di dalam kekayaan. Kamu orang kaya, jangan sombong, jangan pamer. Ya. Duit banyak nggak terhitung, nominalnya nggak bisa dihitung. Tiap bank yang ada di Tarakan minjem sama dia, bukannya dia minjem sama bank minjem duit sama dia, makin tajir duit. Sederhana saja udah hidupnya, ya, sederhana aja. Karena duit banyak, beli tas harganya 50 juta dari kulit buaya asli, ya. Nanti minggu depan kulit kera monyet keluar tuh, ya, dibeli juga. Untuk apa? Ya, itu namanya tasarruf. Sederhana aja intinya, tas, ya enggak? Beli HP harganya 25 juta, ada enggak HP 25 juta? Ada, ya. Padahal dengan HP harga 2 juta, 3 juta bisa aja digunakan. Untuk apa beli yang itu mahal-mahal? Ini kameranya bagus. Ente kameramen, tukang foto studio, ya. Itu namanya style doang, action aja, ya. Kalau bahasa sininya apa namanya? Kungpau, kungpau, ya. Apa namanya? Bisa telepon, bisa kasih kabar, udah cukup. Gayaan, gaya ya, fashion, style. Duit banyak. Sarung BHS harga berapa? 6 juta. Buset deh. Wadimor 60.000. Sama aja. Kan intinya bisa nutup aurat. Habib kemarin pakai BHS, Bib. Ya nggak apa-apa, aneh kasih orang bukan beli. Ngasih kalian juga, alhamdulillah. Ya nikmati kalau dikasih. Ya. Kalau pilihan saya sendiri itu harganya 600 sampai 700, 800.000 itu harga BHS. Mending saya beli Wadimor. Atau saya beli sarung apa lembut ini Goyor. 100.000. Jual lagi 140, 150, dapat untung. Ya enggak? Dapat 7 Goyor saya kalau satu BHS tuh. Tapi kalau dikasih orang, alhamdulillah. Pakai, nikmati. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada nikmat Tuhanmu ya dinikmati. Tapi tasarruf mubazir jangan berlebih-lebihan dah. Kenapa? Karena kesederhanaan itu bagian dari akhlak yang mulia. Kalau orang yang banyak duit, hidupnya glamor juga, berarti tidak punya akhlak. Nanti dia akan menghinakan orang lain takutnya. Dia akan sombong, dia akan menghinakan orang yang tidak setaraf dengan dia karena dia tajir, ini kagak tajir. Enggak. Nabi Muhammad itu dunia seisinya, kalau mau diminta dikasih loh sama Allah. Makan di lantai, duduk di tanah, makan minum, masuk pasar, ya. Bukan mall, guser, ya. Menunjukkan kesederhanaan beliau.
ya. Baju banyak jahitan malah. Kalau Nabi mau beli bisa, tapi enggak, Nabi masih bisa jahit. Ini jahit sama Nabi kan gitu. Sederhana betul beliau. Nah, kita kan banyak pakaian, buka lemari itu kadang-kadang bingung mau milih mau pakai yang mana. Bingung betul pakai yang mana ya. Udah pakai yang ini, kayaknya kurang pas. Buka lagi, buka yang baru. Kayaknya kurang pas. Kalau pakai bajunya warna biru, sarungnya, celananya harus biru juga, sepatunya, sendalnya harus biru juga, jam tangan harus biru juga nih, karena cincinnya biru juga nih, mukamu biruin tuh, pakai belau, ya style tadi. Nah ini hidup yang seperti ini, nanti jadinya nggak punya akhlak gitu. Ya, jangan seperti itu. Makanya di antara akhlak yang mulia, Imam Haddad mengatakan di hikmah yang ke-49 ini, tawadhu fi rif'ah, jaga, ya, artinya tampilkan itu pada hati kita agar selalu merendahnya karena Allah, bukan mengharapkan pujian dari orang lain. Dan Abu Bakar Siddiq ketika dipuji sama orang, dan apa yang pujian yang datang kepada beliau itu memang hakikatnya, kenyataannya, bukan dibuat-buat. Memang realitanya ada. Ahli sedekah ada sama beliau. Selalu menjaga, memperhatikan fuqara wal masakin ada sama beliau. Dipuji sama orang. Apa? Beliau terkesimakah dengan pujian tadi? Artinya ujub, bangga, senang gitu. Nah, bahkan beliau mengatakan, ya Allah, tidak ada yang mengetahui aku kecuali Engkau, dan tidak ada yang mengetahui aku dari orang lain kecuali diriku sendiri. Ampunkan aku terhadap dugaan mereka kepada diriku, karena mereka tidak mengetahui, masih banyak yang mereka tidak mengetahui kekurangan yang ada di mematikan nafsunya, jangan sampai timbul ujub, bangga, sombong karena pujian yang datang. Ada tawadhu, ya, merendah hati terhadap apa yang Allah berikan, syukur, ya. Kalau miskin, alhamdulillah. Kaya, jadilah sederhana. Hiduplah secara sekalipun duitmu banyak, ya, hartamu berlimpah, tapi jadilah manusia yang sederhana, karena itu bagian daripada akhlak yang mulia. Wallahu a'lam. Semoga Allah memuliakan kita, selamatkan kita daripada hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditampilkan dari diri kita akhlak-akhlak yang mulia.